aku Rana. Di video kali ini ada temennya ya, tetangganya mungkin yang bertanya ya kan. Nah ini teman saya itu nol ya kan. Dia baru kerja 1 bulan, dia jaga ama. Terus amanya itu makannya jam 8 malam guys. Terus mandinya itu jam 1 atau jam 2 malam. Temanku selesai kerja jam 3 sampai jam 4 pagi. Jam 6 paginya dia itu udah bangun. Terus dia kerja. Terus amanya bangun tidur jam 10 pagi ya kan? Makan siang jam 2 sore. Terus TKW-nya ini dikasih makanan sisaannya si ama, dia bilang gitu kan. Anaknya yang bener-bener gak betah si mbaknya ini, telepon penerjemah terus jawabannya cuma sabar ya kan? Kasihan sih, amanya super cerewet kayak gitu. Nah super rewel dan super pelit katanya. Nah pisang satu itu dibagi 2 kan. Lepas itu dikasih roti, itu juga es pahit disuruh makan. Nah dikasih susu sampai es pahit disuruh minum. Ternyata orang Taiwan ada begitu ya. Menurut kalian gimana? Nah di sini biasanya orang Taiwan itu ya kan, enggak semuanya kaya-kaya yang seperti kalian lihat ya guys. Tapi kebanyakan orang Taiwan itu dia walaupun dia penampilannya sederhana, dia itu kaya sebenarnya. Tapi ada juga yang penampilannya itu super wah, dia pakai kalung, itu biasanya orang yang pura-pura kaya. Kayak pasti tahu itu kan. Ya, biasanya itu enggak, kalau yang benar-benar kaya itu dia itu kayak bajunya biasa-biasa aja gitu loh. Sebenarnya banyak uang. Tapi kalau benar-benar miskin, itu ya memang kayak gitu, ada duit sebenarnya, dia itu ada duit tapi mungkin dia itu dipakai buat suatu saat kalau dia kenapa-napa, buat mati atau bagaimana. Karena kalau orang Taiwan itu pas mudanya, sorry ya berisik karena di luar hujan. Terus itu biasanya pas dia di orang Taiwan muda itu biasanya dia itu ada nabung guys buat masa depannya. Maksudnya di sini masa depan itu kalau orang mati itu mahal ya kan, pas dia sakitnya kayak gitu kan. Karena kebanyakan orang Taiwan sih seperti itu biasanya kalau dia orang yang nggak mampu, dia memang bukan nggak mampu sih, mungkin dia itu karena ada orang luar yang masuk di rumahnya itu dia kayak pengen irit banget gitu. Ada juga seperti itu ya kan. Aku pas sebelum datang ke sini itu guys, itu aku ada di New Taipei, di mana aku lupa. Nah itu semuanya dia di sini, di samping rumah itu apa namanya, di sana kebun, di sana itu kayak hutan-hutan, belakang tuh hutan. Terus dan itu cuma ada 2 rumah aja, ada rumah juga itu di luar di depan sana. Nah itu pembantunya ada sih, di situ ada beberapa TKW juga, cuman pas lihatnya itu pas mau buang sampah aja, itu mau buang sampah aja turun jauh banget guys. Nah itu di situ juga kalau aku mau beli roti ya, kalau aku mau beli roti itu harus naik bis jauh, soalnya naik beli roti ke 7 itu naik bis 10 NT sih zaman dulu ya. Sekarang aku udah 10 tahun ya, jalan 10 tahun. Nah karena aku bukannya nggak betah di sana, karena itu hari aku lagi sakit ya kan, aku minta diantar ke klinik, udah aku minta ngomong udah sampai 5 kali, ditunggu sampai 5 hari nggak diantar-antar. Akhirnya aku itu dijemput sama agenku untuk pindah majikan kayak gitu ya. Nah terus dipindah majikan sama ini penerjemahnya bagus banget, ini yang aku ikutin yang kemarin itu, yang dari awal aku datang itu alhamdulillah penerjemahnya bagus banget ya. Itu enggak apa yang disuruh sama agennya, bosnya itu, dia itu gak ngomong guys ke aku guys. Apa yang diomongin sama apa majikan aku itu, dia itu ngomongnya beda ke aku. Jadi dia itu nerjemahinnya dia gak sesuai, padahal aku udah paham dia itu ngomong apa, dia bilang gitu. Terus aku tanya kenapa aku dipindah, aku bilang gitu. Kasih majikan enggak apa-apa kamu pindah aja, lebih baik kamu pindah aja, soalnya di sini gini gitu. Nah ternyata si penerjemah ini ngomong nggak apa-apa dek, kamu pindah aja dek, aku juga udah mau keluar dari agensi ini katanya, soalnya mamaku udah sakit. Nah itu penerjemahnya cuman aku satu aja, dia bilang gak gitu. Koko siapa aku lupa, ganteng sekali guys. Nah lepas itu dia karena kokonya itu orang tuanya sakit ya kan, dia nerjemahin aku suruh pindah aja, soalnya agensi aku ini adalah temen dari majikan cewek kamu kayak gitu. Jadi suruh pindah aja lah. Orang neneknya di situ loh makan bubur, aku nggak suka makan bubur guys, jadi aku beli roti sendiri. Nah di sini aku beli roti itu juga di itu kan di apa namanya, ngadu gitu loh, neneknya ngadu ke anaknya, si Ati itu katanya beli roti aku nggak dikasih
gaji pertama itu cuma 2.000 guys, gaji pertama 2.000 aja, itu pun nggak ada makanan lain selain apa sivan. Aku nggak suka sivan jadi aku beli sendiri. Nah terus si mbaknya ini dia itu baru tanggal 14 nanti dia 1 bulan ya guys ya, hari ini baru tanggal 12 jadi dia itu baru 28 hari kan. Nah ini tanggal 14 nanti dia baru 1 bulan. Di situ gak betah, dia telepon si agensinya, penerjemahnya bilang itu sabar. Nah sedangkan si mbak TKW ini nggak tahu, dia mungkin sakit gigi ya kan, dia sakit gigi, dia itu sampai nambal gigi karena cempokannya belum selesai, dan itu bayar 11.000, nggak tahu duit dari mana, mungkin si amanya yang bayarin. Itu bakalan susah kalau mau keluar kayak gitu ya kan. Dan aku juga nggak tahu, ini juga si penerjemahnya ini bukannya ngomongin si amaknya jangan begini, harusnya ngomong kayak gitu kayaknya. Masa sih iya dia nggak ada tidurnya jam berapa, mandinya jam 2 jam 3. Ini selesai kerjanya jam 3 jam 4, itu orang loh, bukan robot tuh. Sedangkan ini mbaknya nggak tahu, ini dia masih nggak bisa ngomong ya kan. Ini kalau belum ada keberanian untuk nelpon IJUU, dan apalagi ini masih 28 hari ya kan, masih 28 hari dia juga belum ada cempoka, kok bisa-bisanya dia itu tambal gigi dan udah bayar 11.000. Aku juga kadang kalau jadi ininya juga bingung gimana temennya yang mau nolongin ya kan, bingung ini ya. Kalaupun mau pindah itu bakalan susah juga karena dia masih ada sangkutan utang sama si majikannya ini 11.000 ya kan. Dia kalaupun pindah itu gaji pertama aja itu gak cukup guys. Gaji pertama itu anak non tapi beda-beda ya. Kalau aku lihat di teman aku ini cuma dapat 2.500, itu gaji yang pertama ya kan. Gaji yang keduanya itu mungkin lebih oke. Dia tadi aku lihat tadi berapa ribu. Gaji yang kedua itu ada berapa tadi? Gaji kedua ada guys, ada 8.000 terimanya. Gaji kedua 8.000. Nah terus Cemana mau pindah? Ya kalau si amanya mau lepas, kalau nggak mau lepas, hutang kalian itu gimana ya gitu loh. Apalagi aduh bakalan susah banget ini. Ya tapi yang namanya sakit gigi ya namanya sakit gigi. Kita itu juga semuanya sakit, tapi mau bagaimana lagi gitu loh ya. Mau nggak mau ya kita harus bersabar juga, mau gimana lagi. Aku tadi udah ngomong sama teman aku, gimana ini nggak bisa keluar juga akhirnya kan, nggak bisa keluar. Gimana mau keluar, dia masih ada hutang sama neneknya 11.000. Jadi kayak si malakama gitu loh ya. Belum tentu kalau kita pindah juga si nenek ini bakalan ngelepas kita, karena dia itu juga nunggu kita itu juga lama banget, bayarnya juga mahal ya kan, bayarnya mahal. Pas itu kita juga udah pinjam 11.000 untuk nambal giginya, itu bakalan susah mau keluar guys, susah. Tapi setidaknya ya bisa lah kalau telepon IJUU. Kalau cuman pekerjaan apa sih, dia cuman berdua aja loh sama ininya, sama neneknya pelit banget, tapi nggak tahu itu kerjain apa gitu, pekerjaan sehari. Kita kan nggak bisa besok ya kan, itu sampai jam 2 jam 3 itu baru selesai. Terus tidurnya juga cuma berapa, dia jam 6 udah bangun ya sih. Kalau menurut aku ya kan, kalau baru kalau masih baru itu ya memang aku aja sih kayak gitu. Kalau masih baru itu mau ngapain ya, jam 5 itu udah kepikiran, tiba-tiba bangun gak bisa tidur lagi. Kita harus lebih cepat dari majikan kayak gitu kan. Nah ini tiba bangun jam 6 mau ngapain dulu, sedangkan si neneknya juga belum bangun. Jadi ya nggak apa-apa sih, mungkin karena belum lama beradaptasi ya kan, mungkin si mbaknya bakalan bisa, semoga aja bisa kayak gitu ya kan. Karena ini ada sangkut pautnya, mbaknya ini udah pinjem uang sama si neneknya itu 11.000. Kalaupun kita bantuin juga bakal susah. Dan ini kalau kita sebagai agentnya juga bakalan bingung juga, masa iya kita juga harus ngutangin dia 11.000. Mungkin ada sebagian agensi yang mau ngutangin kayak gitu atau gimana, karena dia juga baru non guys, mau pindah juga susah sih, bayarnya aja belum lunas, potongannya bakalan susah. Baru 28 hari ya kan. Tapi yang namanya sakit gigi itu juga nggak bisa di cancel gitu, bukannya nggak bisa di pending dulu gitu.
kalau aku pun kalau lagi gigi berlubang sakit ya sakit aja, gimana mau kerja, kita juga sampai seluruh badan bakalan sakit, tapi ya mau gimana lagi, aku juga nggak bisa menolongnya, nggak ada solusinya. Masalahnya si mbaknya ini udah pinjem duit kayak gitu ya kan, dia bakalan susah kalau keluarnya. Ya mungkin ada teman-teman yang mau komen kasih solusinya gimana gitu, solusinya guys, biar dia itu bisa keluar dari sini. Ya kalaupun nggak keluar mungkin dikasih apa lah gitu ya.